Tahu di Klub Hitachi Vantara. Luncurkan training center. Catatan detik60.com, digination.id, districtnews.com, Fakta IBN, frekuensinews.com, Gaton News, Jakarta Daily, kilat.com, klikpendidikan.id, Kompas Edukasi, kompas.com. Share an end-to-end system. So you can do data migration, you can do reporting, you can do analytics, you can do dashboard, you can do data science in one solution. Yang ada di dalam akademi platform QLab itu sangat bisa aksesibel untuk mahasiswa ataupun pelajar tingkat SMA yang memiliki ketertarikan di bidang data. Jadi mereka bisa mengakses modul-modulnya secara langsung dan praktek. Jadi metode belajar kita pun serupa, namanya metode Hero. Jadi belajarnya itu langsung hands-on, bukan hanya nonton video, tapi mereka bisa hands-on latihan di dalam platform yang kita sediain, output oriented Pak. Jadi bagaimana setelah mereka praktek, mereka bisa tahu hasilnya itu seperti apa, dan juga results driven seperti itu. Dan kita juga punya storytellingnya. Nah, dengan mereka bisa belajar secara seru dan mereka bisa memahami apa sih nanti output yang akan dihasilkan, nah itu cocok untuk mereka. Tapi untuk corporate kita punya program khusus Pak yang namanya corporate training. Jadi biasanya untuk corporate mencari training-training yang disesuaikan dengan kebutuhannya mereka, dengan studi kasusnya mereka. Nah, untuk program seperti itu kita biasanya punya waktu yang cukup lama untuk memahami kebutuhannya dulu sebelum kita benar-benar memastikan program kita bisa tepat sasaran untuk mereka sih. Mungkin itu. Belajar ini harus berkesinambungan dengan apa yang dibutuhkan di industri. Nah, yang pasti belajarnya kapan aja di mana aja kan Pak. Itu pada saat coding itu kita ada namanya live code editor. Itu yang personally ya Pak ya, saya paling suka di situ. Kenapa? Akhirnya saya yang dulunya programmer hilang dari dunia programming, terus dia belajar di QLab, belajar mengenai syntax query terhadap data. Itu langsung di portal ya, tanpa harus saya pusing menginstall tools ini. Itu sih dari kacamata di QLab-nya. Kita oke dan mau tambahkan. Ya gitu. Oke. Kegiatan hari ini Kak, seperti apa Kak? Kegiatan hari ini acaranya seru banget, banyak sekali rekan-rekan media yang hadir. Senang banget ngeliat antusiasnya untuk Pentaho ya, dan juga di QLab, dan memiliki kepedulian khusus nih terhadap upskilling khususnya di bidang data science. Hari ini juga senang karena ini adalah salah satu milestone untuk di QLab bisa berkolaborasi dengan Hitachi Vantara sebagai salah satu perusahaan global teknologi di dunia, dan menjadi satu prestige juga yang bisa kita tawarkan ke member-member di QLab yang ingin memulai karir, supaya mereka bisa upskilling diri mereka dan mendapatkan sertifikasi bukan hanya yang diakui di nasional saja, tapi juga sertifikasinya bisa diakui secara global seperti itu. Nah, ini peluncuran training center resmi sendiri, ini berlokasinya di mana nanti Kak? Kita berlokasi di Universitas Multimedia Nusantara Gading Serpong, karena di QLab adalah bagian dari UMM, dan kita juga sangat terbuka untuk bisa melakukan training perusahaan-perusahaan di Jakarta di tempat perusahaan itu berlokasi seperti itu. Jadi biasanya untuk corporate training kita lakukan di kantor perusahaannya supaya lebih enak, atau bisa juga kita lakukan di seperti yang sekarang gitu ya, di gedung ataupun perhotelan supaya latihannya lebih kondusif seperti itu. Berarti ke depan bakal menggait daerah-daerah lain? Betul. Kalau misalnya mungkin ada perusahaan yang tertarik nih untuk latihan di daerah
daerah-daerah tertentu gitu ya, kita dengan senang hati untuk bisa mengeksplor potensi kolaborasi yang bisa dilakukan di tempat pusat juga. Nah, kontaknya kemana nih Kak? Kalau Langsung kontak ke saya Yovita di yovita@umn.ac.id atau ada konsultan representatifnya di QLab namanya Steffi, jadi bisa dikontak ke di qlab@umn.ac.id. terakhir nih Kak, ini kan bentar lagi masuk ke politik nih Kak, ke apa tahun politik nih. Di QLab sendiri ada bisa membuat aplikasi seperti Quickon dan sebagainya Kak? Dengan Kalau misalnya aplikasi seperti Quickon sih mungkin tidak dalam ranah data ya, tapi mungkin bagaimana hasil data dari aplikasi seperti Quickon itu bisa diolah dan divisualisasikan supaya lebih menarik, dan bagaimana mungkin data-data yang diambil bisa diolah untuk melihat tren ke depan sih. Mungkin itu konteksnya. Kalau aplikasinya sepertinya masih bukan di ranah data. Oh gitu, siap. Oke deh. Cukup? Oke.